Saya tunggu sebentar ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Firmawati selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Vivi Wijaya Laksmi selaku coach. Yang saya hormati Ibu Dina selaku mentor dari Ibu Kartika. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan weekend ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri seminar akhir dari Ibu Kartika. Selanjutnya demi mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Vivi selaku coach untuk memimpin jalannya ujian. Sepertinya Bu Vivi mentornya Ibu Kartika hilang. Ya. Di mana mentornya Ibu Kartika? Tadi sudah masuk, Bu. Itulah hilang. Ibu enggak pegang kuat-kuat, jadi terlepas. Astaga, dia kembali ke main session seperti iya, kayaknya live ini ya. Mana sudah? Saya sudah undang. Saya cek dulu di main session, Bu. Ya. Lari nih Ibu ini. Ya, mohon maaf Ibu. Di mana ininya, Kak? Katanya ada di Palu sekarang ini karena ada anaknya sakit. Oh, Zoom di Palu ya? Iya. Mungkin salah tekan mungkin ya jadi live. Barangkali atau mungkin gangguan jaringan. Soalnya pakai handphone juga kayaknya. Oh. Oh ya, oke. Ada Ibu ya. Ibu Dina tidak kelihatan, cuma kacamatanya kelihatan. Oke. Topnya di atas, tidak di bawah, kepala ini. Oke. Silakan, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Rohani. Siap. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Irma dan Ibu Dina.
serta Ibu Kartika dan Pak Rohandi yang saya hormati, kita akan mulai mendengarkan pemaparan rancangan laporan aktualisasi nilai dasar PNS dari Ibu Kartika. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah hadir untuk menemani Ibu Kartika. Ya, terima kasih. Ibu Kartika secara keseluruhan diberi waktu 45 menit, 10 menit untuk memaparkan hasil aktualisasinya, dan sisa waktu yang lain adalah pertanyaan atau tanya jawab dari mentor, penguji, dan coach. Silakan dimulai dari sekarang. Izin share screen, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kartika Pertiwi. Yang saya hormati Ibu Haji Irmawati sebagai penguji, Ibu Vivi Wijaya Laksmi sebagai coach, dan Ibu Dina sebagai mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Sistem Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam Peningkatan Kepatuhan Berobat Pasien Hipertensi di Puskesmas Banpres. Pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dibuat menjadi 5 kegiatan, yaitu penyusunan konsep pembuatan kelas hipertensi dan video edukasi, serta konsultasi dengan mentor, kemudian rapat koordinasi, penyusunan rancangan sistem, implementasi sistem KIE, dan evaluasi sistem KIE. Pada kegiatan yang pertama, terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni, yaitu untuk penyusunan konsep rancangan kegiatan. Kemudian pada tanggal 5 Juni dilakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas dan meminta saran bimbingan terhadap rancangan kegiatan. Ketiga kegiatan ini telah selesai dilakukan dengan menerapkan nilai dasar PNS, yaitu aneka. Kemudian terlampir dokumentasi rancangan kegiatan yang saya buat secara sederhana, tentang maksud dan tujuan, kemudian metode secara singkat juga dipaparkan di konsep rancangan kegiatan ini. Terlampir ada foto dilakukan setelah dibuat konsep rancangan kegiatan, dilakukan konsultasi dan meminta saran dan bimbingan terhadap rancangan kegiatan kepada mentor. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu rapat koordinasi, terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan yang dilakukan pada tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni. Yaitu menyiapkan bahan rapat, kemudian rapat koordinasi tentang tenaga kesehatan yang akan dilibatkan, kemudian penetapan konsep rancangan sistem. Ketiga kegiatan ini telah selesai dilakukan dengan menerapkan nilai dasar aneka. Terlampir dokumentasi bahan-bahan rapat, diantaranya yaitu undangan rapat, kemudian tema rapat yang akan diangkat, konsep rancangan yang akan dipaparkan kepada teman-teman pada saat rapat nanti. Kemudian ini ada foto rapat koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan yang akan dilibatkan. Dari hasil rapat ini dituliskan di dalam notulen rapat tentang konsep-konsep rancangan yang akan kami sepakati bersama. Kemudian pada kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan rancangan sistem, terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 10 Juni, yaitu penetapan metode pada tanggal 7, tanggal 8 pengumpulan materi dari beberapa sumber yang terpercaya, kemudian pada tanggal 10 dilakukan rapat koordinasi terakhir. Ketiga kegiatan ini telah selesai dilakukan dengan menerapkan 5 nilai dasar PNS. Terlampir dokumentasi rancangan kegiatan, di sini dijelaskan metode serta materi-materi yang akan digunakan. Metode dilakukan menjadi 2 metode, yaitu penyampaian edukasi secara langsung maupun secara video. Dibagi ada beberapa langkah, ada 11 langkah. Kemudian di sini untuk pengumpulan materi saya ambil dari beberapa jurnal dan foto-foto juga ada dari Kemenkes. Kemudian dilakukan rapat koordinasi terakhir untuk penetapan metode yang sudah saya dapatkan, kemudian jurnal-jurnal yang diambil, kemudian menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan yang keempat, implementasi sistem KIE terbagi menjadi 7 tahapan kegiatan. Di sini mungkin ada beberapa tanggal dalam satu kegiatan karena dari kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat dengan menerapkan 7 tahapan ini. 7 tahapan ini telah selesai dilakukan dengan menerapkan nilai dasar aneka. Terlampir dokumentasi, ini ada daftar hadir dari peserta yang datang pada saat pemberian edukasi. Kemudian ini ada foto-foto waktu dilakukan mengundang pasien yang akan diberikan edukasi. Sasarannya itu pasien hipertensi. Kemudian pada kesempatan yang sama juga dilakukan pencatatan nomor WhatsApp pasien. Pada dokumentasi ini sebelum dilakukan pemberian edukasi, kami melakukan pretest terlebih dahulu dengan kalau ada pasien yang memerlukan pembimbingan khusus seperti pasien yang tidak bisa membaca atau matanya kabur, ini kami melakukan pembimbingan khusus dengan membantu membacakan soal-soal dan kemudian dijawab secara lisan dan kami tuliskan. Kemudian di sini ada pemberian edukasinya berupa penyampaian materi menggunakan presentasi, tapi ada di desa tertentu kami ada halangan untuk melakukan presentasi karena kami melakukan posyandu di rumah, jadi sarananya kurang memadai. Tetapi di tempat lain seperti kami melakukan di balai desa itu bisa. Kemudian dilakukan post-test setelah pemberian edukasi. Ini juga ada pembimbingan khusus pada pasien-pasien yang ada memiliki keterbatasan. Kemudian dokumentasi kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan video yang saya buat sendiri. Setelah dibuat, dikirimkan ke pasien. Ada kendala yaitu pasien tidak memiliki nomor WhatsApp ataupun jaringan di desanya itu tidak memadai, jadi dikirimkan kepada kader atau bidan desa ataupun petugas puskesmas yang tinggal di daerah tersebut untuk membantu dalam mengedukasi. Terlampir video yang saya buat sekilas saya untuk di faktor fungsi obat-obatan hipertensi sekian. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu evaluasi sistem KIE terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan, yaitu membuat form, mengisi form evaluasi, dan menganalisis form evaluasi. Ketiga kegiatan ini telah selesai dilakukan dengan menerapkan nilai dasar PNS. Kemudian mengisi form ini dilakukan di dalam master tabel Excel. Di sini jumlah benarnya diinput kemudian dikoding ke sistem SPSS dan dianalisa menggunakan Wilcoxon, di mana nilai signifikansi yang didapatkan yaitu 0,00%, yang artinya bila nilai signifikansi kurang dari 0,05%, 0,05 berarti memiliki nilai signifikan. Dari hasil ini dilihat dari diagram yang warna putih itu hasil pretest, sedangkan yang abu-abu hasil post-test. Di sini sangat terlihat dari diagram bahwa ada peningkatan pengetahuan setelah diberikan edukasi. Dengan peningkatan pengetahuan harapannya akan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan berobat serta penurunan angka hipertensi di puskesmas. Demikian paparan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartika. Ya, selanjutnya saya minta dari Ibu Dina selaku mentor untuk memberikan tambahan penjelasan mungkin atau penguatan atau bagaimana bahwa benarkah itu sudah diaktualisasikan apa yang dilaporkan oleh Ibu Kartika. Silakan Ibu Dina. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat Salam pagi. sehat semuanya yang ada di ruang meeting saat ini. Terima kasih Bu Penguji. Saya mau sampaikan bahwa untuk aktualisasi kegiatan dari Dr. Kartika selama melakukan penelitian di semua posyandu ada 4 desa dilakukan karena kita punya daerah 7 desa, tapi yang bisa dilakukan adalah 4 desa karena sangat sulit melaksanakan ke desa yang terutama yang terlalu jauh dari puskesmas karena jangkauan yang sangat sulit, di mana selain transportasi ke daerah itu yang sulit, juga memang ada kendala dengan adanya
suasana yang tidak yang tidak karena adanya ancaman-ancaman teroris. Kemudian juga dengan adanya peningkatan kasus COVID di wilayah kerja Puskesmas Banpres. Jadi memang dokter melakukan penyuluhan hanya di 4 desa, yaitu Desa Bahagia, Tongoa, Uerani, dan Uenuni. Itu yang agak dekat dengan Puskesmas. Dan untuk juga pelaksanaan kemarin ada perencanaan untuk aktualisasi juga kegiatan pembentukan kelas hipertensi itu juga tidak bisa dilaksanakan karena memang larangan untuk mengumpulkan apalagi pasien-pasien hipertensi rata-rata lansia sangat berisiko untuk terpapar penyakit COVID. Jadi memang kami tidak lakukan itu kegiatan yang dari rencana dokter untuk melakukan kelas hipertensi tadi. Jadi dia melakukan penyuluhan saja di 4 desa dan khusus melakukan video call juga agak susah karena rata-rata di wilayah kami itu banyak pasien-pasien yang tidak punya HP, ada punya HP tapi tidak memiliki jaringan WA. Jadi memang jaringan internet di wilayah Puskesmas Banpres kurang. Namun kami sangat berterima kasih sama Dokter Kartika bahwa dengan adanya penelitian ini, sebelum pelaksanaan penyuluhan kemarin itu memang kunjungan pasien memang agak susah, agak kurang. Tapi setelah dilakukan edukasi sama dokter setelah posyandu di 4 desa yang terdekat dengan puskesmas itu, kunjungan ke Puskesmas Banpres dan kunjungan ke posyandu ada peningkatan pasien hipertensi dan mereka mulai memahami bahwa walaupun memang pemahaman mereka tidak harus segera secepat banyak sekali yang datang, tapi ada peningkatan dari jumlah pasien yang datang ke puskesmas dalam rangka penanganan kasus hipertensi, bahwa hipertensi itu tidak boleh diabaikan karena begitu didapatkan pasien hipertensi mereka sudah datang untuk rajin kontrol ke puskesmas juga ke posyandu. Jadi kunjungan ke posyandu sudah mulai meningkat. Namun untuk datanya Bu, karena ada perubahan format, jadi memang agak tidak bisa kita menentukan nilainya dulu sekarang. Tapi dari kunjungan yang ada, dari buku kunjungan kita lihat bahwa kunjungan hipertensi sudah meningkat. Cuma untuk nilai totalnya itu belum bisa karena ada perubahan format dari petugas SP2TP-nya. Jadi kami tidak tentukan bahwa kemarin itu jumlah hipertensi sekian, yang saat ini masih sementara direkap laporannya. Jadi dengan adanya perubahan format, jadi belum bisa kita kasih angkanya. Namun memang peningkatan kunjungan pasien dengan hipertensi ada dari sebelum dilakukan penyuluhan sama Dokter Kartika. Jadi saya sangat berterima kasih, namun kami mohon maaf Bu, karena memang harusnya 7 desa Dokter Kartika harus turun, tapi tadi saya sudah jelaskan alasannya kenapa. Saya kira itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Kartika. Terima kasih Ibu Dina. Ya, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dina atas tambahan informasinya. Selanjutnya kami persilakan Ibu penguji. Silakan Ibu Wati. Ya, terima kasih Ibu Vivi sebagai coach pada pagi hari ini. Ibu mentor, terima kasih atas hadirnya dalam pemaparan Ibu Dr. Kartika pada pagi hari ini untuk memberikan penguatan dan penjelasan tentang kegiatan Ibu Dr. Kartika yang seharusnya dirancangan seperti melakukan pertemuan, akhirnya hanya jadi edukasi ya. Iya. Oke. Tapi ini semua ada dalam laporan kan Ibu Kartika, Ibu Dokter? Iya Ibu. Ya. Kelas hipertensi tidak dibuat, tetapi pemberian edukasi dan sistem informasi tetap kami lakukan. Oh iya. Iya. Berarti nanti sudah disesuaikan dengan rancangan kemarin. Berarti harus dibuat lagi seperti apa supaya jelas bahwa di rancangan kemarin tidak dilaksanakan, digantikan dengan
ini yang sekarang edukasi itu? Iya, jadi kelas hipertensinya dipindahkan ke dalam posyandu, Ibu. Jadi dalam posyandu itu kan ada posyandu penyakit tidak menular, terdiri dari hipertensi dan diabetes. Jadi untuk kelas itu dialihkan ke posyandu yang kami lakukan di 4 desa itu. Oh ya, berarti yang ada daftar hadirnya ini ya di 4 Iya, desa. iya. Oh, iya. Masalahnya daftar hadir posyandu tidak dicantumkan ini desa ini. Hanya Oh iya, yang saya ditaruhnya di alamatnya, di alamatnya di situ tertera ada alamatnya. desa Di Tonguanya, atasnya ada ya. desa Bahagia, iya. Oh ya. Alamatnya. Soalnya kecil jadi tidak dapat lihat, maksudnya lebih ini lagi di bawah kan desa ini tanggal sekian kan Oh supaya iya, baik Ibu. saya jelas ya. Oke. Nah itu sudah ini laporannya sudah ini hanya maksudnya lampiran. Oke. Ini saya penasaran Bu Dokter Kartika tentang ini tadi tentang apa melakukan evaluasi presiden dan proses itu dengan menggunakan itu apa namanya tadi? Ada formatnya. Iya. SPSS. Membuat dan pengiriman ini membuat ya SSP itu. Iya. Coba Ibu Dokter itu jelaskan seperti apa sampai menghasilkan seperti itu diagram. Ya. Jadi aplikasi saya menggunakan aplikasi SPSS Ibu. Sebelumnya dilakukan penginputan data dari jumlah benar dari hasil soal pretest dan posttest itu dihitung jumlah benarnya. Kemudian dari jumlah benar itu dimasukkan ke dalam master table Excel. Misalnya pasien 1 jumlah benarnya 10. Kemudian pasien 2 jumlah benarnya 11, pasien 3 jumlah benarnya 12, seperti itu. Kemudian setelah di-input nilai-nilai jumlah benar ke dalam master table, kita coding dipindahkan nilainya ke dalam sistem SPSS. Dari sistem SPSS dimasukkan nilai pretest dan posttestnya, didapatkan hasil ada perbedaan, kemudian dilakukan analisa menggunakan sistem Wilcoxon namanya di dalam SPSS itu. Itu untuk menilai nilai sebelum dan sesudah. Itu memang sudah ada tersedia di dalamnya. Kemudian pada saat dianalisa menggunakan sistem, dia secara otomatis akan mengeluarkan nilai signifikansi dan dibuatkan dalam bentuk diagram. Diagramnya itu yang tertera di lampiran saya. Ada yang diagram yang pertama yang warnanya putih itu diagram nilai sebelum dilakukan penyuluhan yaitu nilai pretest, kemudian yang di diagram abu-abu itu posttest. Jadi dari kedua hasil itu secara kita lihat dari ini saja sudah ada perbedaannya dan ternyata didapatkan hasil yang dianalisa dari sistem itu memang nilainya 0,000 di mana kalau nilai kurang dari 0,05 itu dianggap signifikan ada perbedaan sebelum dan sesudah seperti itu Ibu. Iya, ya tadi kan videonya Ibu Dokter Kartika sudah tampilkan. Ya. Boleh tidak ini biar hanya ditampilkan saja bagaimana tabel Excel-nya? Ada tidak di laptop sekarang? Di laptop sini tidak ada Ibu karena saya menggunakan laptop yang besar. Untuk master tabelnya nanti saya masukkan semua saja mungkin hasilnya di lampiran. Di lampiran ada sih Ibu di master tabelnya. Cuman belum bisa saya tampilkan di sini karena menggunakan laptop yang besar karena SPSS-nya perlu memori yang besar Ibu. Besar lagi. Oh, ya, aplikasinya. Iya, soalnya penasaran dulu gimana ini sampai muncul seperti apa? Langsung ada bagannya itu. Iya, di halaman ini ada saya tampilkan Wilcoxon-nya. Oh, saya tidak tampilkan ternyata. Diagramnya. Ibu. Di lampiran. Iya, di lampiran. Iya. Ada. Di lampiran ada Ibu. Wilcoxon, ya. Ada Wilcoxon. Buktinya itu ada. Hanya saya penasaran saja bagaimana sampai mendapatkan itu. Karena di aplikasi SPSS-nya dia akan secara langsung pada saat kita memilih metode Wilcoxon untuk melihat nilai sebelum dan sesudah akan secara otomatis muncul analisa menggunakan Wilcoxon ini dan mengeluarkan nilai-nilai itu. Nanti akan saya tambahkan Wilcoxon-nya mungkin di lampiran Ibu.
Itu analisa memang penilaiannya. kalau bikin skripsi dibikinkan orang begitu, enggak tahu dia itu. Merasa dibikin sendiri, hanya mungkin memang tadi laptopnya tidak ini kan? Bukan, Ibu Wati yang saya bilang ini. Hah? Belum pernah lihat itu karena waktu bikin skripsi dibikinkan orang. Belum pernah lihat ya SPSS, jadi makanya saya penasaran, aduh sudah dapat ininya, terus ada bagian Diagramnya. diagramnya, ya. Nanti Begitu akan kasih saya, masuk, iya nanti kalau saya masuk data langsung keluar itu. Iya begitu Ibu, dia langsung akan secara keluar. otomatis muncul Keluar. nilai-nilai Iya. signifikannya. Iya. Nanti hari Senin, Ibu. Penasaran mau lihat Ibu Dokter. Nanti hari Senin, nanti hari Senin. Bayar, bilang Ibu Kartika bayar, ini bukan gratis. Ya nanti akan saya tampilkan di lampiran untuk Wilcoxon-nya Ibu, dia punya tampilannya di komputer kayak bagaimana nanti saya tampilkan lagi Ibu. Iya. Ya. Oke, Ibu Dokter Tika, laporannya sudah bagus. Makanya saya penasaran bagaimana seperti ini. Jadi saya mau pingin lihat seperti apa dalam proses sistemnya itu. Oke, saya langsung saja ini ya semuanya sudah ada ya, bimbingan coach, mentor sudah ada semua juga. Hanya saja nanti lampirannya lebih cantik lagi sama dengan temannya tadi nanti di per kegiatannya. Ya Ibu. Yang satu, oke. Langsung saja ke bagaimana selama Dokter Kartika melakukan aktualisasi ini 1 bulan penuh di Puskesmas, apalagi tadi Ibu mentornya bilang kendalanya jaringan dan ada yang tidak punya HP dalam melakukan ini. Terus jadi bagaimana Ibu Dokter mengatasi itu masalah-masalah itu dalam melakukan aktualisasi ini? Ya baik, dalam beberapa rancangan yang saya buat memang ada beberapa kendala seperti misalnya kayak kelas hipertensi itu untuk kita buat secara sendiri itu tidak bisa, jadi kelas hipertensi diadakan di Posyandu, itu solusi yang pertama. Kemudian untuk pemberian video edukasi mengirimkan WhatsApp ke pasien yang datang maupun yang tidak datang supaya bisa semua pasien rata mendapatkan informasi yang sama, tetapi memang kendalanya di desa itu banyak pasien yang tidak memiliki handphone ataupun punya handphone tetapi jaringannya yang mengalami kesulitan. Jadi dilakukan solusi seperti mengirimkan untuk yang tidak punya handphone, mengirimkan videonya kepada kader desa ataupun kepada bidan desa atau kepada petugas yang di puskesmas yang tinggal di desa tersebut untuk membantu kami melakukan edukasi sebagai perpanjangan tangan kami ke masyarakat. Kemudian yaitu ada 7 desa yang merupakan wilayah kerja puskesmas yang tidak bisa saya jangkau semuanya untuk memberi penyuluhan karena jarak, kemudian situasi COVID saat ini, kemudian ada di desa yang di atas itu daerah banyak teroris katanya, jadi memang kami kegiatan ke sana itu diminimalisir seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan aktualisasi ini, walaupun banyak hambatan, tapi itu bukan jadi halangan saya untuk tetap melakukan penerapan nilai-nilai dasar, tetapi itu menjadi cambuk buat kami untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, dicarikan solusi bagaimana caranya kalau ada hambatan supaya masyarakat tetap bisa menerima informasi. Satu kali saya pernah naik ke desa yang Lemban Tongoa itu, yang daerah teroris itu hanya 1 kali saya naik, cuman memang untuk pemberian materi dan melakukan pretest dan posttest itu tidak memungkinkan, itu kami naik waktu kegiatan vaksinasi. Tetapi waktu saya penyuluhan tentang COVID,
itu sedikit saya singgung-singgung juga tentang hipertensi. Pada saat melakukan screening kan banyak pasien hipertensi, jadi saya sedikit melakukan penyuluhan pada saat melakukan screening di vaksin. Cuman memang tidak dilakukan semua tahapan seperti pre-test, post-test, dan pemberian edukasi memberikan PowerPoint itu tidak bisa kami lakukan karena memang kondisinya tidak memungkinkan saat itu, tempatnya, kemudian jumlah orang yang datang itu cukup banyak, listrik ke tempat itu juga agak sulit untuk menyambungkan listriknya, jadi memang tidak bisa saya lakukan di desa itu. Kemudian penerapan-penerapan ini semoga harusnya bisa saya lakukan terus-menerus, bukan hanya pada saat aktualisasi saja, tetapi dilakukan sebagai keseharian saya dalam bertugas di Puskesmas. Sekiranya itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, Ibu Dokter, berarti harus seperti apa dibilang Ibu Dokter tadi, bukan jadi kendala ya, karena memang kewajibannya kita seperti itu, apalagi jadi ASN nanti yang profesional. Jadi dimanapun selalu siap, ya. Iya, Ibu. Oke, dari selanjutnya dari seluruh kegiatan yang sudah diaktualisasikan, bagaimana dengan kontribusi terhadap visi misi daerahnya juga dengan puskesmas itu sendiri supaya bisa kayak seperti Bu Dina tadi mengharapkan seperti apa nanti Dokter Artika dalam melakukan aktualisasi ini supaya puskesmas lebih berkembang lagi dalam melakukan kegiatan sehari-hari di puskesmas. Ya. Ya, baik. Untuk kontribusi terhadap visi misi daerah dalam kegiatan aktualisasi ini, yaitu melakukan optimalisasi sistem komunikasi informasi dan edukasi, itu meningkatkan daya saing terhadap daerah kami. Jadi peningkatan mutu layanan, meningkatkan daya saing, kemudian juga sesuai dengan misi Kabupaten Sigi yang pertama, yaitu meningkatkan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ini juga termasuk di dalamnya kegiatan ini meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu layanan kesehatan. Kemudian terkait dengan nilai-nilai organisasi dalam puskesmas kami itu ada tata nilai senyum namanya, yaitu maaf Ibu, santun dalam bertutur, empati terhadap masalah pasien, niat yang tulus menolong pasien, kemudian yakin akan kemampuan diri, unggul dalam pelayanan, dan mudah diakses. Dalam tata nilai puskesmas ini disesuaikan dengan kegiatan kami, memang terdapat penguatan nilai-nilai organisasi, seperti misalnya mudah diakses, ya karena kami sudah turun langsung ke desa-desa, jadi pelayanan kami memang sangat mudah untuk diakses. Kemudian untuk santun dalam bertutur, tentu saja kami orang Timur, selalu menerapkan nilai-nilai dasar kesopanan, kesantunan, kemudian empati terhadap masalah pasien. Jadi seperti tadi ada contohnya pasien yang memiliki keterbatasan, misalnya tidak bisa membaca atau oma-oma yang matanya sudah kabur, itu kami melakukan pembimbingan khusus, walaupun memang banyak kegiatan yang harus dilakukan atau banyak proses-proses tahapan yang dilakukan pada saat penyuluhan, tetapi kami tetap meluangkan waktu untuk memberikan pembimbingan khusus kepada pasien-pasien yang memiliki keterbatasan. Kemudian unggul dalam pelayanan, tentu saja dari hasil kegiatan ini untuk bisa meningkatkan mutu layanan, kemudian kami turun langsung ke desa dengan memberi pelayanan dan melakukan pretest dan posttest, kemudian menggunakan sistem SPSS, sistem aplikasi, itu merupakan peningkatan mutu layanan dan sudah masuk di dalam keunggulan dalam pelayanan puskesmas kami, Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, cukup Dokter, cukup jelas. Oke, tadi sudah kontribusinya terhadap visi misi daerah dan organisasinya juga. Bagaimana dengan segi pemanfaatan bagi Dokter Artika sendiri dalam melakukan aktualisasi ini?
Ya, untuk pemanfaatan terhadap saya dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan manfaat, jadi bisa tahu tentang nilai-nilai dasar PNS, tentang akuntabilitas dan yang lain-lain untuk bisa saya terapkan ke pribadi saya sendiri, kemudian menerapkan terhadap kegiatan sehari-hari saya di Puskesmas, juga meningkatkan pengetahuan tentang sebelumnya di desa itu saya tidak pernah turun, kemudian jauh, sebelumnya saya selalu di Palu, tidak pernah ke desa Palolo, di beberapa desa ternyata banyak tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Melalui penyuluhan ini saya mendapatkan beberapa pengalaman, kemudian itu pembelajaran tentang di kekurangan-kekurangan di desa yang bisa kita optimalkan dan bisa kita carikan solusi untuk masyarakat supaya bisa dapat bantuan penyuluhan dan yang lain-lain seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, memang betul-betul ya. Pada saat aktualisasi memang betul-betul Dokter Atika dengan mungkin itu seperti tadi dibilang dengan nilai dasar ASN-nya yang disingkat dengan aneka. Jadi ya tadi sudah dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6 itu. Terus Dokter Atika sudah melakukan edukasi penyuluhan ke desa-desa. Terus ini kan nilai dasar ASN ini kan tidak aneka ini kan tidak dilihat, tidak nyata. Lain dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ada bukti. Ini kan hanya abstrak. Jadi ketika melakukan edukasi itu melakukan penyuluhan ke desa-desa itu nilai apa yang muncul ketika itu Ibu Dokter Atika rasakan dalam melakukan edukasi, apalagi di desa Posyandu itu jauh, desa itu jauh, malah tadi sudah ada dibilang di tempat-tempat teroris. Jadi bagaimana nilai apa yang muncul, perasaan apa yang dirasakan oleh Dokter Atika dalam melakukan itu? Ya, baik Ibu. Untuk nilai yang saya rasakan didasarkan dari nilai-nilai dasar ASN, yang pertama nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab saya terhadap kegiatan ini yang sudah saya buat itu menjadi lebih besar. Jadi itu merupakan tanggung jawab saya untuk melaksanakan penyuluhan ini ke desa-desa, karena saya memang sudah buat ini kegiatan jadi harus terlaksana. Walaupun memang tidak di semua desa kami terapkan. Kemudian dari nilai dasar nasionalisme, nilai ketuhanan, tidak lupa kami selalu sebelum melakukan kegiatan, terutama pergi ke desa yang terpencil di daerah teroris, itu memang sangat butuh nilai ketuhanan yang kami lakukan. Itu memang sangat betul-betul kami berdoa selama di perjalanan supaya tetap selalu terlindungi. Kemudian nilai nasionalisme, kerakyatan, kami melayani masyarakat. Kemudian pada saat rapat-rapat juga tetap dilakukan musyawarah. Kemudian etika publik, sopan, terbuka terhadap masukan dari atasan tentang kegiatan ini. Kemudian nilai tulus juga saya terapkan, di mana membantu pasien-pasien yang mengalami keterbatasan. Untuk kegiatan anti korupsi, ya kegiatan ini rancangannya mulai dari rancangan, bahan rapat, metode, materi itu saya lakukan secara mandiri, tidak melibatkan tidak terlalu melibatkan banyak pihak, tidak terlalu banyak merepotkan, kemudian kerja keras dan diupayakan meminimalisir dana dari puskesmas yang digunakan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, Ibu Dokter Atika cukup jelas, cukup padat, dan saya salut sama Dokter Atika begitu jauhnya desa-desa yang dikunjungi tanpa gentar untuk tetap menghadapi, apalagi di tempat teroris itu ya, Dokter Atika ya. Oke, selamat ya. Terima kasih, Ibu. Iya, laporannya cukup bagus. Hanya itu saja, supaya lebih cantik lagi seperti saya bilang tadi, diberi sekatnya. Tetap ada fotonya juga sesuai tahapan-tahapan kegiatannya.
Oke, Ibu Dokter Tika lebih ini lagi, ini bukan akhir, tapi saya rasa Dokter Tika lebih sedangkan dalam penjelasannya sudah bagaimana melakukan nilai dasar itu dengan hati yang tulus, apalagi nanti selesai ini ya. Jangan hanya sampai sini, Ibu mentornya juga mengharapkan seperti itu. Selamat, semoga jadi ASN yang profesional, ASN yang jadi perubahan di puskesmasnya sendiri. Oke, Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mentor yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk memberikan dukungan kepada Ibu Dokter Artika dalam melakukan aktualisasinya selama 1 bulan penuh di puskesmas sampai Dokter Artika bisa memaparkan dengan baik pada pagi hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Kos. Mungkin ada lagi yang di Ibu Kos. Silakan Ibu Vivi. Baik, terima kasih Ibu Wati. Ibu Kartika, Ya, Ibu. saya penjelasan Ibu tadi yang sampai ke desa Lombantongoa, kemudian ke desa-desa pengalaman desa-desa bagaimana hambatan itu bisa dilewati, itu bagus sekali kalau diceritakan kesimpulan gitu ya. Jadi kemudian yang Ibu punya hasil SPSS itu Ibu terjemahkan di dalam bahasa itu di dalam kesimpulan. Misalnya peningkatan pengetahuan di desa itu tadi ada 4 itu gitu ya, itu ya, dijelaskan ada peningkatan pengetahuan itu ya. Jadi karena tidak banyak orang yang bisa paham apa maksudnya itu. Jadi supaya ketika orang, jadi kesimpulannya apa? Saya juga cuma tadi langsung kesimpulan. Nanti setelah ini baru saya tadi lagi ya, ternyata ada di dalam gitu ya, hasil SPSS-nya ada. Jadi itu ditambahkan gitu. Jadi supaya lebih lengkap lagi. Kemudian yang disampaikan yang terakhir disampaikan Ibu penguji adalah bagaimana lampiran itu Ibu kasih penyekat, jadi ada tulisan lampiran kegiatan 1, lampiran kegiatan 2 gitu ya, baru diurutkan tahapannya. Baik Ibu. Yang jadi lampiran. Oke, jadi itu saja. Jadi selamat melanjutkan apa yang sudah direncanakan dalam RTL. Mudah-mudahan suasana kembali bagus ya, terutama jangan cuma kalau di daerah ini desanya desa apa sih? Banpres. Di Puskesmas Banpres, Ibu. Puskesmas Banpres bukan hanya pandemi tapi juga ada ini ya. Ada teroris itu. Jadi mudah-mudahan itu segera berakhir semuanya ya, baik pandemi maupun terorisnya, sehingga masyarakat bisa mengakses kesehatan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Ibu Dina sekali lagi sudah menemani kami dari rancangan sampai akhir ini laporan akhir. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Vivi, Ibu Wati, Ibu Dina. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu penguji atas sarannya dan Ibu Vivi untuk masukan-masukannya. Ibu Kartika ada dicatat tadi itu? Ada Pak. Oke, tapi saya tidak lihat penanya itu bergerak loh. Ada. Oh ada, oke. Tuhan, dia so pintar juga. Nanti terus supaya dia tidak lupa. Jadi kami sebagai evaluator selalu mengingatkan kepada pesertanya. Oke, terima kasih Ibu Dina sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mentor. Ujian seminar akhir aktualisasi telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rohani. Terima kasih.